sudah bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, bisa ya, Mas ya. Oke, siap. Ya. Teman-teman sekalian, nah hari ini kita rencananya akan melanjutkan materi kita. Kemarin kan kita sudah bicara mengenai quality rating gitu ya, yang kita bikin apa namanya persamaan yang menjadi persamaan regresi linear sederhana, di mana y hanya dipengaruhi oleh satu x, gitu ya, variabel x. Tapi x-nya itu kita buat berdasarkan variabel-variabel yang sudah kita bobotkan sebelumnya, ya, kita kasih bobot dan kita kasih skor. Artinya kita sebagai penilai ya yang membuat model tadi itu sudah kita masuk ke dalam data itu gitu ya, kita memberikan bobot dan skor itu kan kita yang masuk, apa sih istilahnya itu ya, jadi dia data itu udah nggak murni lagi gitu kira-kira seperti itu, karena kita sudah masuk ke situ. Kita membuat bobot, skor tentu ya, dalam membuat bobot maupun skor tadi harus berdasarkan teori ya dan keahlian kita, kira-kira seperti itu kan yang saya sampaikan waktu itu. Teori ya kita harus belajar, kayak kemarin ya, lebar jalan di depan itu makin lebar makin mahal tanahnya. Itu kan teorinya seperti itu gitu. Memang itu diakui umum. Kalau kita buat skornya yang kebalik, nah itu nggak diterima skor kita gitu. Ya, jadi itu harus berdasarkan teori. Ya, tapi itu kan sifatnya umum. Siapa yang menyebutkan teori itu? Dicari-cari di hasil penelitian banyak ya, yang menguatkan teori itu pasti banyak. Silakan nanti kalau memang mau didukung oleh seperti itu. Tapi kalau itu sudah merupakan teori umum kalau menurut saya, sehingga ya apa ya, itu merupakan judgement dari kita sebagai penilai. Kalau ternyata untuk di daerah tertentu berbeda hasilnya dengan teori tersebut, justru dengan jalan makin kecil, harga tanah makin tinggi. Nah, maksudnya lebar jalan makin kecil, harga tanah makin tinggi. Nah, itu beda lagi gitu. Ya, jadi itu kasus tertentu gitu. Contoh ya yang terjadi seperti ini daerah-daerah Ubud, kalau yang pernah ke Bali, itu makin ke dalam dia, nggak di pinggir jalan raya ya. Makin ke dalam, biasanya makin ke dalam itu dia, ya kan kemarin itu ada apa musibah gitu ya, tanah longsor. Makin ke dalam dia, makin dekat ke Sungai Ayung, itu jalannya udah nggak ada, hampir nggak ada. Tapi begitu nanti didirikan bangunan di daerah itu, kalau ada datar sedikit, view-nya itu mengarah ke sungai itu. Jadi itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan yang di pinggir jalan. Nah itu kan kasus-kasus tertentu itu kan bisa terjadi ya di daerah-daerah teman-teman juga mungkin aja terjadi seperti itu gitu. Ya kalau yang daerahnya wisata biasanya hal-hal aneh itu biasanya terjadi. Ada lagi gitu ya, contohnya mungkin kayak di pinggir pantai gitu di daerah Nusa Dua sana. Ya, justru yang paling berpengaruh besar itu bukan jalan, justru adanya pantai yang bisa langsung diakses oleh hotel itu. Gitu. Di pinggir pantai kan nggak ada jalan, jadi jalan masuk kecil aja nggak apa-apa. Yang penting tanah itu bisa langsung mengakses ke pantai gitu. Nah, yang seperti itu justru nilainya atau harganya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang ada di pinggir jalan. Kan di sana ada jalan apa namanya itu ya, jalan bypass ya, keluar dari tol ada jalan bypass dan Pasar Nusa Dua, jalan apa sih namanya saya nggak tahu. Nah, yang di pinggir jalan itu belum tentu semahal yang ada di belakangnya. Nah, itu kan masuk lagi ke jalan mungkin yang jalan 3 meteran, masuk kira-kira 2-3 kiloan, terus ada tanah di pinggir pantai, dia menghadap ke pantai, itu biasanya mahal. Gitu. Karena nanti orang akan membangun hotel, view-nya langsung pantai itu. Gitu. Ya, seperti hal-hal seperti itu tuh hal-hal yang apa ya berbeda dengan teori umum. Kalau memang kejadiannya seperti itu, monggo silahkan disampaikan di dalam laporan kita, kira-kira seperti itu. Ya, nah itu. Jadi kalau yang kembali lagi dengan yang kemarin, quality rating, kita sebagai penilai sudah masuk ke dalam data itu. Dan nantinya kita akan membuat regresi sederhana, di mana Y hanya dipengaruhi oleh 1X. Gitu ya. Rumus umumnya sih tetap gitu ya. Rumus umumnya tetap ya.
Kalau kita sudah ngomong regresi linear, nanti kalau yang lain-lain beda lagi ya. Jadi saya ngomongnya regresi linear, Y sama dengan A plus min, bisa plus atau min gitu ya, BX gitu kan ya. Nah, ini kagak ada satunya. BX gitu aja ya. Jadi itu. Nah ini, Y ini biasanya mencerminkan nilai tanah, X ini QS-nya yang kemarin. Ya, quality score-nya gitu ya, yang kita hitung berdasarkan apa tadi? Sigma W kali S itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini skornya, ini bobotnya. Nah, ini kan kita yang menentukan. Tapi kita fair menentukannya untuk apa? Besarannya sama untuk semua data penelitian kita di dalam pasar yang sama. Kan gitu ya. Kuncinya sebenarnya di situ, di dalam pasar yang sama. Semakin bisa kita mengunci pasar itu, semakin bagus biasanya hasil ini. Apa namanya ini? Persamaan yang akan kita hasilkan. Mamanya contohnya Mbak Dea Sari mau membuat apa? Penelitian terkait dengan harga tanah perumahan. Makin sempit kita definisikan apa namanya dia? Variabel ini gitu ya. Kan ada di istilahnya definisi operasional variabel gitu ya. Ini makin sempit harga kita definisikan ya. Harga tanah rumah perumahan dengan ukuran paling besar 200 meter di kecamatan atau desa lah ya. Makin sempit dia. Desa A umpamanya. Udah, ini makin sempit, ini makin bisa memprediksi. Kalau ini nggak jelas, pokoknya tanah kosong aja. Mau perumahan, mau pabrik, mau hotel, faktor-faktornya kan berbeda. Ya, sehingga di sininya menjadi gampang. Jadi semakin bias gitu ya. Nah, kuncinya sebenarnya di situ. Kalau kita membuat quality rating ya, quality score. Makin sempit variabelnya di sini, yang di sini ini ya, definisi variabelnya makin sempit, makin khusus gitulah ya, makin khusus. Kalau ini kan harga tanah kosong yang dipergunakan untuk perumahan dengan luas tidak lebih dari 200 yang berada di kecamatan atau desa A. Jadi cuma di situ aja dia berlaku. Nanti kalau kita umpamanya di desa A juga, tapi tanahnya lebih dari 200, persamaan ini nggak berlaku. Ya, harus kita buat persamaan yang lain dengan mencari data yang sama. Ya, berarti ini datanya yang kita kumpulkan nantinya untuk kita hitung ya yang di seputaran desa ini ya dengan luasan kurang dari 200 dan itu tanah kosong. Gitu. Jadi dia sama ya antara yang ada di sini dengan ada di sini. Bisa dipahami maksudnya? Ini kan yang nanti akan kita cari. Nah, ini kan yang kita dapatkan dari lapangan. Nah, ini yang kita definisikan sempit seperti ini. Sehingga datanya pun harus data ini. Maka kemarin ada hubungannya dengan kenapa pada saat mencari data pasar itu hendaknya dicari dalam satu desa. Tapi kan kalau di lapangan kan belum tentu ya. Ini jalan yang saya contohkan kemarin. Ini desa A, ini desa B. Dekat nggak dia? Ya, kenapa kita mesti cari yang di jauh di sini data pasarnya? Sementara di seberang kita ini ada, cuman beda jalan. Ya, nah untuk data saya kira nggak ada masalah kalau dia ke sini. Ya, boleh dicari di daerah lain. Ya, atau mungkin agak jauh di desa B. Tapi dia sama-sama tanah kosong untuk perumahan dan sama persis dengan apa yang mau kita cari di sini. Ya, kenapa kita nggak pakai ini aja daripada di sini kita cari dekat di sini, tapi di sini pabrik. Kan lebih dekat ini dia gitu ya. Dekatnya bukan berarti dalam tidak hanya pada faktor lokasi, tapi faktor penggunaannya lah kira-kira gitu. Dekat kalau penggunaannya berbeda kan
juga enggak itu. Karena kan kalau tanah itu kan kita sepakat sama-sama itu dia sifatnya itu unik. Ya, sebelah-sebelahan aja bisa berbeda kan ya. Di sini ternyata dipakai untuk Indomaret. Di sini untuk rumah. Beda nggak? Beda. Padahal di sini juga ada rumah, desanya lain. Kenapa kita nggak pakai ini aja dibandingkan dengan ini? Bisa dipahami maksud saya ya. Jadi kedekatan itu seperti itu loh menurut saya. Nah, nanti makin rigid ya kita menentukan di sini ini yang akan kita prediksi, data yang kita kumpulkan pun semakin rigid. Ya. Nah, di situ akan kita bisa mendapatkan prediktor. Ini kan akan menjadi persamaan prediktor ya yang paling sesuai kira-kira gitu. Ya, makanya kemarin saya minta teman-teman melakukan penilaian atas rumahnya sendiri. Nah, di situ kan sudah sempit sekali itu ya, rumah tinggal dengan ukuran berapa, saya kurang tahu kayak Mbak Dea, mungkin tanahnya 500 meter. Mas Awali mungkin tanahnya cuma 150 meter. Mas Asrof karena di komplek mungkin lebih kecil, kan beda-beda. Jadi nggak bisa kita samakan kira-kira ya. Tapi dari situ teman-teman akan bisa, ini penjelasan tambahan saya ya, akan bisa menganalisis yang lebih spesifik. Ya. Makanya kan ada istilah apa kemarin di blue gitu ya. Blue. Best, linear, unbiased, sama estimated gitu ya. Menjadi estimator yang baik. Unbiased itu bisa ditunjukkan dari sini. Kalau di sininya masih gramyang datanya seperti yang teman-teman kumpulkan kemarin, pokoknya asal dapat kan saya begitu dulu ya. Asal dapat aja silahkan. Tapi nanti pada saat teman-teman praktek nggak bisa begitu. Gitu ya. Harus betul-betul sesuai antara apa yang kita mauin di sini, terus apa yang kita pakai untuk memprediksinya. Seperti itu, ada pertanyaan untuk yang itu. Nanti silahkan dicoba lagi. Ya, karena nanti ini akan kaitannya ke sini lagi nih. Ke sini nih nanti yang kita bahas hari ini. Ya. Gitu ya. Mbak Sari gimana? Dengan yang sudah dikerjakan kemarin gimana kira-kira? Setelah saya tambahin ini penjelasan seperti ini. Pak, saya mau bertanya, kalau misalnya dapat data itu tanah kafling kan, Pak, itu kan ada 3 tanah kafling. Jadi itu diambil datanya itu tiga-tiganya atau harus jadi satu, ditotalin gitu, Pak? Oh, yang dijual 3 tanah kapling. Ya, Pak. Terus transaksinya 3. Masih penawaran sih, Pak, Oh ya, enggak. tiga-tiganya. Umpamanya kayak gini ya, ini gambarnya gitu ya. Ini ada kapling gitu ya. Gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Ini dijual, ini dijual, ini dijual, ini dijual gitu kan ya. Ini ditawarin lah ya. Yang mana yang kita pakai? Ya 4-4-nya. Tapi 4-4-nya ini kan pasti sama, betul nggak? Ya ngapain kita pakai 4-4-nya kalau sama? Ambil satu aja. Makanya saya bilang kemarin, kalau ada kompleks perumahan di sini yang baru ada 10 rumah, itu dijual. Kan dekat-dekatan biasanya waktunya kan ya. Harganya kan mirip-mirip. Nah, kalau kita dapat di sini 10 aja, ya sudah akan cenderung nanti hasil pekerjaan kita mengarah ke harga di sini gitu. Tapi kan itu tidak mencerminkan keseluruhan wilayah kerja kita. Nah, itu bedanya kalau kita menilai massal dengan individual. Kalau individual, kita mau menilai yang di sini, akankah lebih baik kalau kita mendapatkan data yang seputaran sini, betul nggak? Karena dia kondisinya sama di sini. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. Ya, boleh kalau untuk ini, Mbak Dea atau teman-teman yang lain, pakai aja semuanya. Ya, pakai aja semuanya. Ingat yang saya sampaikan kemarin, kalau kita sudah ngomongin regresi seperti ini, ya, itu data makin besar, rule of thumb-nya lah ya, makin bagus. Karena dia akan berdistribusi normal. Kalau kita gambarkan, distribusi normal itu kan kayak lonceng gitu lah ya, kayak lonceng.
Di sini dia. Jadi semua data itu adanya di sini. Maka nanti kalau kita ambil tingkat kepercayaan yang 95%, berarti di sini kan 2,5%, di sini 2,5%. Semua data kita itu ada di sini. Gitu kira-kira seperti itu. Ya. Maka nanti diharapkan teman-teman mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, boleh nggak di seberang desa, nggak ada masalah. Ya, karena kita nggak pernah, kalau kita ngomongin regresi seperti ini, kita nggak pernah menanya apakah satu desa atau enggak, itu nggak pernah. Yang kita tanyain jaraknya ke ke CBD berapa, gitu. Ya kan gitu ya, jaraknya ke jalan raya berapa, terus lebar depannya berapa, gitu. Ya, alangkah absurdnya kalau kita umpamanya nanya apakah satu desa, ya tidak, ya tidak. Ya kayaknya sih nggak akan berpengaruh signifikan lah. Boleh sih seperti itu, tapi nggak akan berpengaruh signifikan kira-kira gitu. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Mbak Sari. Siapa lagi? Ada lagi Mas Asraf mau nanya nggak? Oke, saya sebelum itu saya mau ambil ininya dulu biar nggak lupa. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sekarang izin sebentar saya buka itu dulu ya. Cara yang di push diklat. Baik, Pak. Silakan kalau ada yang mau nanya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai yang pertemuan kemarin juga, Pak. Iya. Kan kemarin kita langsung harga pasar ya, Pak. Yang dikalikan dengan bobot sama QS-nya itu. Bobotnya. Itu harga pasarnya itu kalau kita dapat penawaran, kita sebelum kita masuk harga pasar, kita sesuaikan dulu ya, Pak. Oh, betul. Jadi yang penyesuaian waktu dan jenis transaksi kita sesuaikan dulu ya. Kita jadikan dia dalam kondisi hari itu dulu. Gitu. Bisa dipahami maksud saya? Bisa ya? Bisa. Jadi dia dalam satu titik dulu gitu kira-kira. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi? Ya. Nah, untuk yang regresi gitu ya. Ini saya nggak ada idenya. Tapi ini aja, penjelasan aja ya, penjelasan. Untuk yang regresi nanti akan kita bagi menjadi dua ya. Nah, yang regresi linier sederhana, saya nggak ingin menjelaskan lagi karena untuk quality rating, gitu ya. Walaupun variabelnya banyak yang kita pakai kemarin, tapi kita akan ringkas variabel itu sehingga dia menjadi satu, gitu ya, yang saya jelaskan tadi. Ini, ya. Jadi ini kan kita peroleh dari sini kan ya. Dari quality rating kita jadikan QS yang seperti yang kita kerjakan kemarin. Ya, nanti saya mohon teman-teman coba deh dianalisis untuk rumahnya sendiri, tambahin seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nanti dari data yang sudah teman-teman kumpulkan, saya berharap terus ini ya kumpulin data karena nanti untuk ujian yang kita pakai ini nanti. Biar nanti teman-teman nggak kelabakan lagi mencari data. Ya, nanti kita di ujian itu diminta untuk 30 data nanti. Ya, 30 data. Tapi sih saya sudah bilang, tidak bisa kita paksakan pakai 30 data karena data itu adalah fakta. Kalau ternyata mereka nggak dapat fakta, maka mereka ngarang, kan nggak benar kita paham. Tapi tetap harus diusahakan gitu ya. Karena umumnya sih ya, umumnya kecuali daerah-daerah tertentu yang sudah pernah dilakukan yang memang sulit sekali untuk mendapatkan data pasti.
pasar ya bisa aja ya tidak dapat 30. Tapi umumnya untuk daerah-daerah ya di Indonesia ini lah tempat-tempatnya rumahnya masing-masing itu saya yakin sih kalau mencari cuma 30 mah bisa aja ya. Nah itu nanti tolong dicari data lagi sehingga dia lebih smooth pada saat kita pilih data itu kita bisa klasifikasikan seperti yang saya contohkan tadi di atas. Jadi harga itu apa? Tanah kosong. Sekarang ini masih gampang gitu ya, tanah kosong gitu. Terus dengan penggunaan rumah dengan luas kurang dari 200 untuk di desa A gitu. Ya. Nah, kalaupun desa A-nya nggak dapat, B boleh nggak? Boleh. Tapi nanti persamaan ini kita akan pakai untuk yang ini, ya perumahan di desa A. Gitu, ya. Nanti setiap perumahan yang ada di desa A itu dengan luas kurang dari 200 bisa kita prediksi dengan formula yang sudah kita hasilkan. Gitu. Ya, kira-kira gitu. Terus, nah regresi yang linear sederhana ya sama seperti itu. Tinggal nanti kita masukkan aja datanya. Contohnya kayak ini, ya. Data pasarnya yang kita kumpulkan kan ini ya. Data harganya sekian, nah, kok jadi belok-belok. Terus umpamanya hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Faktornya namanya ini aja, lebar depan aja. Udah langsung aja coba nanti di regresi ya, pakai regresi yang kemarin. Kalau yang sudah bisa pakai SPSS, EViews dan lain-lain monggo. Ya. Tapi di sini kan kita nggak belajar akuntansi, kita nggak belajar ekonometri, kita belajarnya hasilnya nanti akan kita baca gitu. Di sini kita tidak melakukan apa ya koreksi-koreksi segala macam lah gitu ya. Jadi kita nanti akan hanya melihat persamaan yang bagus itu di regresi ini ya linear Bergane. Hanya dari R square-nya. Tapi kalau dia cuma 1, ya kan kita nggak melihat R square. Ya, jadi kita lakukan persis seperti apa yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, ini Y-nya, ya ini X-nya, cuman 1Y, 1X. Ketemu nanti. Ya, tinggal kita ubah Y-nya berapa, A-nya berapa, nanti kan kita ketemu ya. Terus apa namanya itu? B-nya berapa? Nah, X gitu. Nanti yang kita cari kan A dan B gitu ya. Gitu kira-kira seperti itu. Ya, nanti tinggal kita cari aja X-nya. Mamanya ini lebar depan. Terus yang kita nilai lebar depannya ada 18. Kita masukkan aja 18 ke sini, ketemu nilainya berapa. Atau mamanya lebar depan kita 7 meter, kita masukkan 7 meter ke sini. Ya. Untuk memprediksinya. Untuk hanya satu variabel. Itu yang kita sebut dengan regresi linear sederhana. Bisa dipahami? Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa ini? Saya Mika Zumrotun. Oh, silakan Pak Biko, silakan. Kalau tadi mungkin saya terlewat untuk yang keterangan tabel sebelah luas jalan tadi yang mana? Ya, yang 1110 ini tadi apa ya, Pak? Yang Oh, ini ya. Ya. Ini data dummy. Apa ya kok dummy? Apa istilahnya itu? Iya, dummy data. Ya apa? Antara hanya ya dan tidak gitu. Gimana sih? Teratur tidak teratur gitu aja, Mbak. Apa ya namanya itu? Data apa namanya itu? Apa namanya? Ordinal, itu ya, data ordinal. Jadi kita boleh menggabungkan, ini kan data hasil pengukuran. Nah, ini yaitu nanti mau saya sampaikan. Ini juga ada unsur subjektivitas, tapi subjektivitasnya apa ya bisa kita pertanggungjawabkan. Ini kan keteraturannya. Keteraturan saya pakai umpamanya di rumah yang kita nilai itu tanah yang ini dia di tempat yang teratur atau tidak. Teratur artinya kan dia rapi lah gitu jalannya, kayak kompleks perumahan lah gitu ya. Kalau yang di luar itu kan tidak teratur sebutannya. Artinya hampir semua orang kalau dia sudah di kompleks perumahan pasti bilangnya teratur gitu. Ya. Kalau dia di luar itu
biasanya disebut tidak teratur. Nah, itu juga kemampuan kita membuat definisi operasional dari variabel itu sih nanti. Di sini keteraturan dan tidak teratur, saya akan kasih nilai 1 apabila dia teratur. Teratur dalam artian seperti apa, itu kita jelaskan. Yang paling gampang kan kita sebut seperti tadi ya. Apakah dia di dalam kompleks perumahan atau tidak. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Ini berarti dia teratur, ini tidak teratur. Itu aja. Antara 0 dan 1. Nah, memberikan kodifikasi ini juga mesti berdasarkan teori. Nggak boleh kita bilang yang teratur itu 0, yang tidak teratur itu 1. Nah, karena ini kan ada angkanya, ini nggak ada angkanya nanti di dalam persamaan kan ya. Artinya makin teratur berpengaruh positif gitu. Nanti bisa dicoba-coba deh, bisa dicoba-coba ya. Kalau dibalik, mau nggak dia? Nanti bertentangan dengan teori ya salah lagi gitu. Makanya kan biasanya sebelum kita mulai pasti akan ada uji teori dulu. Uji teori sederhananya kita pakai scatter diagram itu. Ya kan ya? Nah, kalau umpamanya kayak luas, makin tinggi luasnya berarti kan dia scatternya gini ya, bisa naik gitu. Ya. Ini berarti positif. Nanti tandanya di depan persamaan itu sama dengan A plus B. Kalau ini dia luas, apa umpamanya lebar depan. Berarti di sini pasti dia plus. Gambarnya pasti begini. Ini umpamanya X1. Terus yang kedua, jarak. Nah, jarak umpamanya. Ini kita bilang jarak. Ini X2-nya jarak. Ternyata makin jauh jaraknya, dia makin murah. Berarti kan dia begini nanti. Gambarnya kan ya. X2-nya. Berarti di sini nanti dia pasti min. Gitu. Ya. Min B2 X2 gitu. Gitu. Nah, itu uji tanda. Ada yang juga bilang uji tanda. Nah, maksudnya tanda yang ini nih. Sesuai nggak dengan teori gitu. Makanya rumus awalnya pasti plus min, bisa plus bisa min. Sesuai dengan teorinya. Itu yang pertama kali kita lihat. Ya, kalau dia sesuai, ya berarti bisa kita lanjutkan materi itu. Kalau dia nggak sesuai, nggak bisa kita lanjutkan. Berarti itu salah. Mungkin data kita yang salah, atau memang kita nggak pas memasukkan variabel itu. Begitu ya, Mbak. Baik, bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, ya. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya. Silakan. Mungkin saya tadi juga ada kelewat, Pak. Jadi Ini perbedaan dari siapa nih? Oh, Mas Arnold. Silakan. Perbedaan kita mengakumulasikan untuk mendapat variabel X sama perbedaan kita memilah-milah setiap variabel untuk mendapatkan nilai tanah tersebut itu apa ya, Pak? Fungsinya? Ya kan pertemuan sebelumnya kita kan mengakumulasi nilai QS ya dengan melakukan. Oh, ini quality rating ya? Ya. Gimana? Suara saya putus-putus ya, Pak? Enggak. Tapi saya nggak paham tadi. Saya pikir kita ngomongin masalah regresi, tapi quality rating. Monggo silakan. Oh iya. Perbedaan fungsi dari penggunaan quality rating sama model regresi ini apa ya, Pak? Oh, kemarin quality rating pembobotan. Ya. Terus variabelnya digabung untuk mendapatkan nilai QS. Ya. Ini kan dipisah, Pak. Fungsinya apa ya, Pak? Oke. Ya. Disitulah ya. Kalau kita ngomongin quality rating, kita sudah apa sih namanya ya? Kita sudah mengoyak-ngoyak data itu dengan persepsi kita gitu loh, Mas. Kan ingat ya kemarin quality rating itu kan kita membuat bobot, betul ya? Betul nggak? Bobot dengan skor, betul ya? Iya, Pak. Ini bobot kita beri 10%. Untuk apa? Lebar depan. Ini dari mana? Tentu dari teori sih ya, dari teori ya. Tapi kan kita masuk ke ini, ke data ini. Harusnya kan yang kita cari lebar depan. Nanti kita lihat di regresi pasti kita nggak bakalan pakai bobot lagi gitu.
Begitu juga dengan skor ya. Nah, ini lebar depan ini kan kita beri 2, 4, 6 umpamanya. Ya, makin lebar makin tinggi skor. Ini kan kita yang membuat. Itu kan ada upaya kita masuk. Gitu ya. Sehingga nanti ini di sigma. Di sigmanya dari mana? Dari semua 1 sampai n gitu ya. Ya. N gitu ya. Jadi sesuai dengan jumlah datanya. Sebentar ya. Kira-kira begitu ya, Mas Arnold tadi ya. Nanti kalau untuk quality rating, untuk yang ini kita enggak. Jadi kita luasnya berapa, lebar depannya berapa, luasnya berapa, jaraknya berapa, ini berapa. Nah ini saya sengaja rubah karena kita kalau pakai yang barin 2, 4, 6 itu dia jadi bias dia. Makanya ini saya rubah keteraturan menjadi teratur dan tidak teratur gitu aja. Ya dummy data gitu ya. Apa namanya sih ya? Kok dummy sih? Ya betul sih data dummy ya 1 dan 0, 1 dan 0 gitu aja. Jadi kita nggak membuat skor seperti ini. Bedanya di situ, teman-teman sekalian ya. Jadi pada saat kita memanfaatkan data itu. Jadi kalau di sini ada unsur kita sebagai penilai masuk memberikan ini dan ini. Bobot dan skor. Kalau yang ini kita nggak, data di lapangan yang kita peroleh. Gitu. Berapa nih harganya? Sekian. Lebar depannya berapa? 22. Luasnya berapa? 660. Jaraknya berapa? 900. Lebar jalannya berapa? 10. Keteraturan? Iya, teratur. Gitu ya. Dan seterusnya. Sampai ke seluruh data. Dengan menggunakan X1, X2, X3, 4, 5 variabel. Begitu, kira-kira seperti itu. Dan ini Pak, kan nanti berarti persamaan A dan B untuk setiap variabel itu berbeda ya Pak? Oh beda. Nah, terus beda. Nanti kan berarti ada persamaan yang berbeda. Nah untuk enggak. Sorry. Berbedanya gimana? Tapi kalau semua data ini kan kita running di di regresi ya. Jadi dia semua data ini. Jadi kita akan ketemu satu persamaan. Tapi ini variabelnya X-nya berbeda-beda, Pak. Oh ya, makanya nanti kita lihat. Oh, belum selesai, Pak? Belum. Kita masih baru di sini tadi. Soalnya ini ada 4. Saya kira udah selesai, Pak. Soalnya kan ada 4 slide ini, Pak. Oh iya, karena ini berikutnya praktek, saya nggak kasih slide ya gitu. Maaf, Pak. Terima kasih. Oke, ya kalau gitu saya langsung ya, Iya, Pak. Oke, nah dari data yang ini ya teman-teman sekalian, kita coba, mana sih data Excel saya ya? Mana dia? Sorry sebelum. Aduh ini udah mulai lagi di sana. Nah ini, sorry mana dia? Nanti teman-teman bisa coba ya, nanti saya kirim ini ya. Saya akan ada pretest juga soalnya dulu di sana ya. Kelihatan nggak Excel-nya, Mas? Kelihatan, Pak. Kalau ini berubah nggak dia? Berubah nggak? Berubah? Masih di awal, Pak. Yang pakai merah ada nggak? Nggak ada, Pak. Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan-kah? Mas Asraf? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kan data yang tadi ya. Data yang tadi. Ini ya. Nah, ini. Ya, ini.
data ini kalau ada 30 berarti dia ke bawahnya sampai 30 ya. Terus nanti variabel ini teman-teman tentukan. Nanti saya akan berikan variabel yang dipakai sebagai pembuat bank data pasar yang ada di STAN. Nanti teman-teman bisa pilih ya, bisa pilih. Tapi kalau saya sih lebih cenderung memilihnya berdasarkan teori, jangan berdasarkan patokan yang dibuat orang. Karena itu juga berdasarkan teori sih. Akhirnya apa? Kalau kita udah buat patokan-patokan itu nanti kita gampangin aja, kita nggak mau berkembang belajar teori gitu. Ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, ini nanti kita lakukan analisis, ya kan? Sudah bisa semua kan statistik dulu ya untuk regresi itu ya, menggunakan Excel ya. Bisa? Bisa ya? Mungkin perlu ngingat lagi sih Pak. Udah pernah Oke, seperti itu. sudah pernah ya. Jadi nanti kita mulai dari sini ya. Data, kelihatan ya? Nah, terus data analisis, bisa ya? Ya. Nanti keluar akan gini nih, banyak nih. Banyak. Kita pilih yang regresi aja ya. Regresi. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk nah, ini ya. Kita diminta untuk memasukkan Y-nya. Y-nya itu kan harga ini ya. Betul ya? Ya, kita blok aja dia. Kita taruh cursornya di sini dia. Kita blok aja. Ya, kita blok aja nih. Mulai dari judulnya juga ya, harganya juga kita tulis. Nah, kita blok. Nah, ini Y-nya sudah. Tinggal kita masukkan X-nya. X-nya kalau tadi kan dua cuma satu. Nah, nanti ini teman-teman bisa rubah-rubah ya. Rubah-rubah mau 5, terus kita rubah di 4, kita bikin 3, atau mau 1 dulu boleh. Ya, biasanya sih orang satu-satu. Nanti dari satu-satu itu akan dicek dengan teorinya. Ya. Nah, umpamanya kalau sekalian 4-4-nya berarti apa 5-5-nya. Nah, kita blok aja semua. Oke. Sudah ketemu dia ya. X-nya ya. Nah, ini labelnya diconteng karena nanti kita paling atas kan label nanti ya. Confident levelnya udah kita conteng aja 95%. Ya. Biasanya untuk yang ekonomi itu sampai dengan 90% juga nggak ada masalah lah ya. Berarti kiri kanan 5%, 5%. Jadi ini kan 2,5%. Nah, baru nanti kita mau taruh outputnya di mana. Ya. Nah, umpamanya kita taruh di sheet yang baru. Ya. Oh, nggak usah deh. Di sheet yang tadi aja ya. Di sini aja. Makanya kita taruh di sini dia. Nah, deh sheet 6. Lalu kita taruh, ini udah banyak sih saya coba-coba. Kita taruh di 87, 85 ya. Di sheet yang sama. Yang lain udahlah nggak usah ya, atau kita kosong-kosongin aja dulu. Yang kita perlu cuma persamaan itu aja. Udah, tinggal kita klik OK. Udah ada hasilnya. Ya. Hasil ini ya untuk sementara dengan 5 variabel ya, lebar depan, luas, jarak, lebar jalan, keteraturan, itu kita memperoleh R-square 93. Biasanya makin banyak variabelnya, R-square-nya makin tinggi. Itu umumnya, tapi tidak mesti. Teman-teman bisa coba nanti. Coba dengan 4 variabel. Coba dengan 3, coba dengan 1 dan seterusnya. Silakan nanti dicoba. Yang dibaca yang ini atau adjusted R-square-nya. Ya, ini 84. Biasanya sih orang-orang banyak bacanya dari sini. Sama aja sih sebenarnya ya. Justru kalau ini lebih presisi dia. Ya, tapi orang sering bacanya cuma dari sini aja. Ya. Nah, nanti persamaannya
ya, akan menjadi seperti ini kan yang kita lihat yang di depan ini aja ya, yang di depan ini aja, koefisiennya aja. Nanti persamaannya akan menjadi Y sama dengan A-nya yang ini nih, yang 532. 532, berapa itu? 05 umpamanya ya. Terus yang kedua, lebar depan ini kan tandanya plus di depannya ya. Berarti dia plus ya 2,47 ya. X1 umpamanya ya. Kita bikin X1 dia. Ya, X1 itu lebar depan. Terus berikutnya luas. Dia tandanya juga plus. Berarti dia di sini plus. Ya. 1,77. Begitu juga X2 ya. Begitu juga berikutnya. Apa itu? Jarak. Tandanya min, berarti dia min. Ya. Min berapa minnya? 0,12 X3. Ya. Terus berikutnya lebar jalan plus 33,69. X berapa itu? X4. Ya. Terus terakhir plus keteraturan itu 1,66 X5. Ya. Nanti ada sih di terakhirnya itu error correction, tapi nggak perlu lah ya. Plus E gitulah kira-kira. E. Tapi nggak usah deh, ini aja dulu. Itulah jadinya persamaannya. Ya. Yang akan kita pakai untuk memprediksi. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini artinya gitu ya, membacanya apabila yang lainnya 0 gitu ya, X1, X2, X3, X4 0, maka harga tanah itu adalah sebesar sekian. Tergantung dari apa ukuran kita pertamanya. Ribuan rupiah per meter persegi gitu namanya ya. Berarti harga tanah itu adalah Rp532.050 per meter persegi kalau yang lainnya 0. Ya. Begitu juga kalau umpamanya X1 ya. Kita bacanya dari X1. Apabila yang lainnya 0, adanya kenaikan 1 X1. X1 itu apa? Lebar depan, berarti lebar depan ukuran kita 1 meter lebar depan akan mengakibatkan kenaikan harga tanah sebesar ini dikalikan 1.000. 2.470 rupiah per meter persegi. Bisa dipahami bacanya? Bisa, Pak. Bisa ya, gitu ya. Oke. Nah, begitu juga kalau umpamanya kita ngelihat dari X2. Ya. Apabila yang lainnya 0 gitu ya. Sateris paribus istilahnya ya, tetap gitu ya. Atau sateris paribus, bukan 0 ya. Sateris paribus ya. Apabila yang lainnya tetap gitu. Maka apabila terdapat kenaikan X2 itu apa? Luas. 1 meter luas tanah akan mengakibatkan kenaikan harga sebesar 1,77 kali 1.000. Berarti Rp1.770 per meter persegi. Ya, nanti tinggal kita ukur untuk data rumah kita sendiri. Lebar depan rumah kita berapa? Kita masukkan di sini. Umpamanya lebar depan rumah kita 10, X1-nya berarti 10 ya. Terus luasnya berapa? 200. Ya, terus X3-nya X1, X2. X3 yang mana? Oh, ini X1, X2. 3 ya. Di X3-nya jarak ke CBD, umpamanya jarak ke CBD kita 2.300 meter persegi. Tinggal kita masukkan. Terus lebar jalan di depan rumah kita 6 meter. Terus dia tidak teratur. Nanti kita masukkan ke sini. Nah, ini ya.
X1 kita kasih 10, X2 kita ganti 200, X3 kita ganti 2.300, X4 kita ganti 6, X5 kita ganti 0. Ketemu nilai tanah kita, Y-nya berapa. Gitu. Ya. Nah, sekarang teman-teman silakan saya kasih data ini, mau coba yang ini atau langsung coba datanya teman-teman sendiri, silakan. Ya. Silakan. Nanti juga saya akan berikan itu apa namanya? Saya lupa, harusnya saya berikan tadi. Apa namanya itu? Variabel-variabel yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman di STAN. Ya, nanti teman-teman bisa pilih ya variabel mana. Tapi tidak jauh lah dengan ini. Nanti kalau ada pertanyaan, minta tolong di WA ya. Saya nanti jawab nanti. Nanti mungkin pertemuan berikutnya nanti kita akan coba. Karena sekarang saya akan ada playtest, mungkin saya izin dulu sebentar. Saya lupa kalau hari ini saya ada kegiatan. Bisa dimengerti ya? Sekali lagi saya mohon maaf nih teman-teman ya. Saya mohon maaf. Ini saya simpan aja nanti ya. Nanti saya akan bagi ke teman-teman semua. Mana dia tadi? Ini. Nanti bisa dicek-cek ya. Aduh. Apa saya kirim di situ aja ya? Nanti di grup ya. Saya kirim di grup ya. Baik, Pak. Sorry. Ya, bisa sekalian. Pak, izin Pak untuk pengisian portal apakah sudah Pak? Belum. Bentar ya. Oh iya Pak. Sebentar. Sudah masuk ya di grup ya. Di grup sudah masuk. Nanti teman-teman bisa coba di situ ya. Nanti kita sambil diskusi lah ya. Nanti saya akan buka pakai HP ya teman-teman. Bisa nggak ya dari HP? Bentar dulu. Ini hadir semua ya. Izin bertanya Pak. Yuk silakan. Berarti Zoom-nya nggak di-end ini ya Pak? Belum. Oh, dibiarin aja gitu Pak. Sebentar ya. Baik Pak. Kira-kira gimana tadi yang saya sampaikan? Ada ini nggak? Ada masalah nggak kira-kira? Ini Pak, Zoom-nya kita nanti di-end atau gimana Pak? Atau dibiarin aja gitu Pak? Kalau saya buka pakai ini apa, saya lupa bawa laptop satu lagi. Apa namanya, pakai HP bisa ya nanti ya? Oh, bisa Pak, bisa. Bisa ya. Nanti saya buka di sana. Ya. Ntar dulu. Teman-teman, ada pertanyaan nggak terkait dengan itu? Ini ya, tugas kita itu hari ini.
Yang berat memang di pengumpulan data ya. Karena nanti dari variabel-variabel yang akan ada itu ada pengukuran kayak tadi lebar depan kan kita harus tahu dong ya kan ya, jarak ke CBD dan seterusnya itu ya. Nah ini sekalian teman-teman mencoba sedapatnya dulu, tapi nanti ditambahin ya untuk persiapan di ujian biar nanti pada saat ujian nggak ngumpulin data lagi gitu ya. Dan pilih variabel itu gitu. Sambil dicoba-coba nanti ya. Kalau kita pakai 3 variabel, terus kita pakai 4 variabel, mana yang R-square-nya paling tinggi? Kalau rule of thumb-nya sih makin banyak variabelnya, asal variabel itu sesuai teori ya, pasti R-square-nya makin tinggi. Gitu. Ya, tapi nggak bisa kita patokan hanya pakai itu. Ternyata begitu kita kurangin variabelnya itu, malah justru R-square-nya makin tinggi. Nah itu biasa itu kejadian pada saat. Makanya kalau kita mau melakukan regresi, ngerunning itu nggak bisa sekali, pasti berkali-kali. Ya, nanti teman-teman bisa buka Excel yang sudah saya kirim itu terkait dengan regresi itu. Nah, nanti teman-teman sesuaikan dengan datanya masing-masing ya, sesuaikan dengan data yang teman-teman kumpulkan masing-masing. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Arnold. Berarti ada kemungkinan PPIMK, Pak? Bos. Gimana? Penilaian massal, Pak. Penilaian massal berarti kemungkinan PPIMK ya, Pak? Apa? Saya nggak begitu paham maksudnya. PPIMK maksudnya praktek, Pak, bukan ujian online. Ujiannya kayaknya praktek. Praktek ya, Pak? Membuat laporan gitu ya, Pak? Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makanya ada 2 di situ ya. Pertama kita berdasarkan teori, tadi kita harus paham teorinya itu ya. Kenapa kok saya bilang ininya luasnya makin lebar, makin luas makin naik? Itu teorinya memang begitu. Terus berikutnya pengukurannya, terus juga memprediksinya. Nanti kita akan bicara lagi deh untuk pertemuan 2 kali pertemuan lagi. Nanti kita akan bicarakan ini lagi. Saya pinginnya matang, tapi sekarang saya pingin teman-teman mencoba menggunakan Excel tadi, terus dan mengumpulkan data. Tapi kalau sudah dapat data berapa biji, pakai itu dulu. Kalau sama sekali belum dapat data, coba pakai data yang saya sampaikan gitu. Gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa membacanya dan bisa mencoba. Jangan sekali. Coba aja 1 variabel dulu, terus ditambahin variabel berikutnya dan seterusnya deh. Ya. Nanti dibanding-bandingkan, ternyata dengan 3 variabel paling bagus. Gitu. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mas Dafa. Terkait pengumpulan data, Pak. Paling enggak ada nggak sih, Pak, kayak kita minimal berapa variabel yang kita kumpulkan gitu, Pak? Ada aturannya sih ya. Jadi ada banyak sih teori yang menyatakan itu paling tidak 5 kali jumlah variabel. Ya, jumlah datanya itu minimal 5 kali jumlah variabel. Tapi apakah itu pasti? Belum tentu juga. Kenapa? Karena data adalah fakta. Kalau dia nggak dapat terus gimana? Masa kita paksain kurangin variabel gara-gara data kita nggak dapat? Kan nggak mungkin. Tapi itu aturan umumnya begitu. Ya, Mas Dafa ya, teman-teman ya. Ada juga metode solving gitu ya. Jadi ada rumusnya, jumlah datanya itu berapa gitu. Tapi kan kalau data ini kan kita nggak tahu. Ya kan ya? Yang mau ditransaksikan berapa sih kan kita nggak tahu. Beda kan dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah ini, saya akan memprediksi berarti jumlah yang harus saya survei sekian. Karena populasinya kita tahu. Gitu. Betul nggak? Gitu. Terus kenapa 30? Karena datanya harus besar. Kenapa besar? Karena distribusinya normal. Kenapa normal? Karena itu yang paling bagus untuk kita melakukan prediksi. Gitu. Kalau distribusinya nggak normal, ya nggak bagus. Jadi data yang kita pakai memprediksi itu nggak ngumpul di situ, mencar-mencar di mana-mana, gitu. Nah itulah yang diterjemahkan di quality rating. Maka dibilang di pasar yang sama, kita kelompokkan dia. Bisa dipahami ya? Oh, siap Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Mungkin saya akan coba nanti buka di situ ya, di HP ya. Teman-teman ya, ini saya stop dulu ya. Pak, terakhir Pak, ini nggak dikumpulkan Pak? Oh, untuk latihan aja. Oh iya Pak. Untuk latihan aja ya.
Oke, Yang Pak. penting nanti teman-teman pada saat ujian nggak kelabakan gitu ya. Saya pinginnya dari awal aja udah kita coba ini. Nanti saya akan tambah satu lagi untuk asesmen ilustrasi. Ya. Oke, Gitu ya. Pak. Nanti kalau ini belum bisa, rugi kita belajar ASR ya. Ini harus paham dulu, harus betul-betul bisa dulu. Membedakan dari yang tradisional, quality rating, sama yang regresi. Oke. Ya. Saya close dulu ini ya. Coba.